Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau kan dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kemurahan dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali dalam doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam kami menghayati akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita semua masuk di dalam masa Advent yang kedua, yaitu masa penantian akan kedatangan Tuhan. Dan di mana Advent yang kedua ini adalah masa perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Sehingga boleh dikatakan kalau Bapak Ibu melihat lilin berwarna ungu itu adalah sering orang mengatakan sebagai lilin Bethlehem. Untuk itu renungan pada pagi ini saya ambil judul Setia Terus Sampai Tuhan Datang. Bacaan saya ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Di situ ada perikop yang bertuliskan tebal kelahiran Yesus. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya mau bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang ke seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga kita, ya, pada saat ini kita masuk di dalam Advent yang kedua ini. Pada saat di Lukas 2 ayat yang 1 sampai ke 4, di situ diceritakan bahwa ada perjalanan
di mana Maria dan Yusuf itu harus pergi ke Bethlehem karena untuk menjalani sensus yang pada waktu itu diperintahkan oleh pemerintah, yaitu Kaisar Agustus. Dan perjalanan itu dari Nazaret ke Bethlehem itu berjarak kurang lebih 160 km. Kalau untuk ukuran dari Purwokerto kurang lebih menuju ke Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sekarang Bapak Ibu pergi ke Jogja mungkin merasa wah dekat, karena transportasi pada saat ini sudah memadai dan juga jalan yang dilalui juga sudah cukup bagus. Namun pada saat waktu itu jarak 160 km yang ditempuh oleh Maria dan Yusuf, di mana mereka tidak mengendarai mobil karena waktu itu juga belum ada mobil. Jadi mereka kemungkinan besar menaik atau mengendarai keledai. Dan selain itu kondisi Maria pada saat itu sedang hamil tua. Bapak Ibu bisa bayangkan bila mana Yusuf dan Maria ini harus menempuh jarak yang begitu jauh, 160 km antara Purwokerto sampai Jogja dengan mengendarai keledai, dan juga kondisi Maria yang sedang hamil tua. Itu butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah ketekunan, karena mungkin sebentar-sebentar akan berhenti. Ada yang terjadi, ada yang dirasa, ada yang perlu dilakukan. Mungkin harus berhenti sejenak, karena dalam hal ini mengendarai keledai itu juga tidak mudah untuk bisa sampai di tujuan atau di Bethlehem dengan cepat. Oleh karena itu butuh kesetiaan, butuh sebuah ketekunan, sehingga pada saat itu kalau Maria dan Yusuf harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem, itu kurang lebih memakan waktu 4 sampai 6 hari. Dan dalam perjalanan tersebut Bapak Ibu mungkin bisa memikirkan bagaimana kesulitannya. Mungkin ada kejadian, mungkin ada peristiwa yang harus segera dilakukan sehingga Maria itu boleh selamat dan juga Yusuf boleh sampai selamat di Bethlehem dan dia bisa mendaftarkan diri di sensus penduduk pada saat waktu itu. Nah, waktu yang dilakukan, waktu yang ditempuh, yang dihadapi oleh Maria dan Yusuf itu butuh juga sebuah pengorbanan, butuh juga sebuah perjalanan yang sangat panjang. Seperti juga di dalam hidup kita
memasuki masa Advent yang kedua ini, yaitu masa penantian. Kita diajak untuk setia, untuk rasa saling bisa mencintai kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga kita boleh sampai pada kedatangan Tuhan, dan kita semua boleh menyambut kedatangan Tuhan itu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Di situ Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan yang pintar, di mana kita semua bisa seperti gadis yang pintar. Dia bisa menyambut Tuhan. Pada saat Tuhan datang, kita bersama boleh masuk di dalam perjamuan bersama Tuhan. Oleh karena itu, marilah di dalam masa Advent yang kedua ini, masa penantian, kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita menyambut untuk Natal yang akan kita rayakan. Kita boleh setia. Kita boleh melalui semua dengan ketekunan, dengan kesetiaan, seperti juga Yusuf dan Maria pada saat itu. Yusuf dan Maria juga boleh menjalaninya dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Ada mungkin kejadian, ada mungkin sebuah kerikil-kerikil atau mungkin batu besar yang menghadang atau dialami. Tetapi semuanya itu Yusuf dan Maria dengan setianya dia boleh sampai di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga di dalam Advent yang kedua ini, kita mau bersama dengan setia. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tempuh untuk menyambut Natal sebentar lagi akan datang, Tuhan boleh juga menyambut kita, supaya kita boleh bersama Tuhan, disambut Tuhan. Kita boleh memuliakan Tuhan, karena semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan namanya saja. Untuk itu, marilah kita mau setia sampai Tuhan datang, supaya Tuhan juga boleh menyambut kita, boleh kita juga sukacita masuk di dalam perjamuan dan juga bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita renungkan pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh setia, untuk kami boleh tekun, untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk menyambut Natal yang dimana Tuhan hadir, dan kami boleh bersukacita menyambut kedatangan-Mu, dan kami boleh dilayakkan Tuhan
untuk kami boleh menyambut Tuhan dengan sukacita, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus mau menolong kami, kiranya Roh Kudus mau menuntun kami, untuk kami terus boleh setia mengiring Tuhan, baik di dalam suka maupun di dalam duka, kesulitan. Kiranya rasa cinta kasih kepada Tuhan terus bertumbuh di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh terus mencintai, mengasihi Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk segala persiapan untuk menyambut Natal 2025 ini, baik di gereja maupun di sekolah TK Kristen Kasih Ibu, ataupun di sekolah di bawah naungan YP3Kan atau di Yakum. Kiranya Tuhan mau tolong dan menyertai mereka, supaya mereka juga boleh menyambut Natal 2025 ini dengan sukacita dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan doa pagi online ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan mereka yang mungkin dalam kondisi yang kurang sehat atau sakit. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang mungkin ada kesulitan, ada sebuah kebuntuan. Kiranya Roh Kudus mau menolong mereka, supaya mereka boleh kembali menekuni, boleh setia kepada Tuhan. Kami semua Tuhan boleh dibawa untuk setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dan Tuhan menyertai tiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Kristus, Tuhan ada bersama dengan kami. Immanuel. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudah mengikuti doa pagi online pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Selamat menyambut Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.